Kasih ucapan salam dulu kanan kiri, selamat pagi. Ayo bangun. Kita mau ibadah pagi ini. Pagi. Yuk sebelum kita mulai ibadah singkat kita pada pagi hari ini, kita mau membawakan satu lagu dulu. Sekaligus kita mau pemanasan. Jadi kita semua harus bergerak sambil memuji Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Sebelum kita mendengarkan firman singkat dari Pak Randy pada pagi hari ini, kita mau sama-sama ambil waktu sejenak untuk berdoa bersama-sama. Pokok doa hari ini kita akan berdoa bagi konsekuensi perang dagang Amerika dan Cina yang mempengaruhi ekonomi dunia saat ini, dan juga kita mau berdoa bagi kesehatan seluruh jemaat ICS One. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita ambil waktu sejenak. Kita mau mengucap syukur dan juga berterima kasih pada Tuhan untuk setiap daripada kasih yang selalu baru setiap pagi bagi kita semua tempat ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita ambil waktu sejenak, kita ucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu
sepanjang pagi hari ya Tuhan Yesus. Setiap hari selalu baru bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tak habis-habisnya Tuhan kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang begitu dahsyat Tuhan Yesus bagi setiap kami. Engkau yang sungguh baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Selamat hari Minggu semuanya, selamat pagi. Mari katakan kepada kiri kanan kita, saya sangat senang saudara di sini. Saya sangat senang saudara di sini. Ya, katakan dengan senyum, dengan segenap hati. Dan yang terakhir, sarang hamida, sarang hamida. Dengan segenap hati, ya katakan sarang hamida. Ya, hari ini kita akan berolahraga ya setelah selesai ibadah. Makanya saya kasih khotbah firman Tuhan. Tubuh yang sehat, roh yang kuat. Amin. Ikuti bersama-sama, 1, 2, 3. Tubuh yang sehat, roh yang kuat. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dan 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Sudah di depan, mari kita baca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Shalom saudara-saudari saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas hal yang sebenarnya jarang dikhotbahkan atau jarang disentuh di mimbar, yaitu menjaga tubuh kita, menjaga fisik kita gitu. Biasanya hamba Tuhan lebih banyak berkhotbah tentang kebutuhan roh, kebutuhan jiwa. Ya, itu tidak salah, tetapi bagaimana dengan tubuh kita? Jadi kita harus mengingat bahwa tubuh kita ini, roh kita, jiwa kita itu adalah satu paket. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan tidak hanya menciptakan kita itu sebagai makhluk menaruh rohnya saja gitu loh. Kalau begitu kita hanya menjadi seperti malaikat saja. Tuhan juga tidak hanya menciptakan kita dengan tubuhnya saja, tidak dikasih roh. Maka kalau begitu kita tidak lebih daripada hewan. Tetapi kita menjadi manusia karena Tuhan menciptakan tubuh kita dari tanah liat menjadi fisik, menjadi tubuh. Baru Tuhan menaruhkan roh di dalam diri kita. Jadilah manusia. Jadi manusia itu disebut sebagai makhluk yang sangat-sangat berharga, bernilai. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini luar biasanya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait roh Allah. Kita semua sudah percaya pada Yesus Kristus di sini. Kita harus selalu mengingat bahwa tubuh kita ini adalah bait siapa? Roh Allah. Roh Allah itu tinggal dalam diri kita. Saudari, kalau kita ingin tinggal di sebuah tempat, kita tentu menginginkan tempat itu adalah tempat yang bersih, nyaman. Betul sekali? Benar? Iya. Kalau kita tinggal di satu tempat yang kotor, tidak dibersihkan, kita tentu juga tidak nyaman dan kita juga akan sakit. Nah, bayangkan, roh Allah yang kudus, roh Allah yang suci, roh Allah yang benar, tinggal di dalam hati kita yang berantakan. Tinggal dalam tubuh kita itu yang sakit-sakitan. Tentu ini sesuatu yang tidak enak bagi roh Allah. Karena itu kita harus mengingat bahwa tubuh kita inilah bait Roh Kudus. Maka kita perlu menjaga tubuh kita ini termasuk olahraga dan juga pola hidup yang sehat. Dan menariknya hari ini kita akan berolahraga dengan ringan gitu. Setelah kita ibadah nanti. Tapi kita akan belajar beberapa hal yang sangat-sangat penting. Jadi saya katakan tadi, pendeta itu jarang berkhotbah tentang pentingnya tubuh. Tapi pada pagi hari ini secara cepat, kita akan belajar beberapa hal itu tentang tubuh kita ini. Yang pertama, sesuai yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah milik Allah. Kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita harus mengingat tubuh kita ini adalah milik Allah. Katakan kepada diri kita masing-masing, tubuh saya adalah milik Allah. Dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kita yang sudah percaya pada Yesus Kristus, kini tubuh kita ini bukan lagi milik kita pribadi. Kita harus mengingat ini baik-baik. Tubuh kita telah dibeli dengan harga yang mahal,
yaitu darah Yesus Kristus. Makanya tubuh kita ini harus kita gunakan untuk memuliakan Allah. Amin. Kita harus pakai tubuh kita ini untuk memuliakan Allah. Banyak orang memperlakukan tubuhnya dengan cara yang salah. Mereka memperlakukan tubuhnya dengan sesuka hati mereka. Ada orang yang kerjanya itu terlalu keras, yang disebut dengan workaholic. Kecanduan pada pekerjaan. Bekerja. Dan ini tentu akan merusak tubuh seseorang. Dan juga ada yang begitu malas gitu, membiarkan tubuhnya tanpa berolahraga. Bahkan juga ada yang merusak tubuhnya dengan sengaja, atau mungkin tidak sengaja, dengan memakan makanan yang sebenarnya tidak sehat. Jadi kita harus mengingat baik-baik, tubuh kita ini milik siapa? Milik Allah. Kita harus menjaga tubuh kita ini. Kalau tubuh kita ini sudah sakit-sakitan, maka jiwa kita juga akan terganggu. Roh kita juga akan terganggu. Karena itu, selagi Tuhan masih berikan kesehatan kepada kita, kita harus menjaga kesehatan itu sampai kita mati. Jadi yang pertama kita harus mengingat bahwa tubuh kita adalah siapa? Milik Allah. Karena itu kita perlu merawat, menjaga, dan kita harus gunakan tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua kita harus mengingat bahwa olahraga itu berguna bagi kita. Tapi jangan berhenti sampai berolahraga saja. Di dalam Timotius yang kita baca tadi, Paulus menulis seperti ini kepada Timotius. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ayat ini kadang-kadang sering disalahpahami gitu oleh banyak orang Kristen. Sering mengatakan bahwa, Paulus sedang berbicara bahwa olahraga itu tidak penting. Tapi tidak seperti itu. Di sini Paulus sedang berkata bahwa olahraga itu penting bagi tubuh. Olahraga itu sangat diperlukan oleh tubuh kita. Jadi kita perlu melatih tubuh kita. Tetapi ada yang lebih penting lagi daripada olahraga. Melatih tubuh kita, yaitu melatih roh kita, yaitu melalui ibadah. Jadi di sini dikatakan olahraga itu sangat penting bagi kita. Paulus menulis terbatas gunanya, bukan berarti tidak ada gunanya. Jadi berolahraga itu ada manfaatnya, ada gunanya. Kita tahu semua bahwa kalau kita rajin berolahraga, maka itu akan memperlancar aliran darah. Kalau kita rajin berolahraga, itu akan mengurangi rasa stres kita. Kalau kita rajin berolahraga, maka itu akan menjaga berat badan kita. Kalau kita rajin berolahraga, itu bisa menjaga mood kita. Dan kalau kita rajin berolahraga, itu akan menambah energi dalam tubuh kita. Amin. Jadi olahraga itu sangat-sangat penting bagi kita. Saudari, cara melihat saya ini langsing seperti ini. Waktu masih SMP, SMA, saya itu sering dipanggil Kutilang. Tahu Kutilang? Kurus, tinggi, langsing. Bayangkan 173 gitu. Beratnya waktu itu 53 kilo. Sekarang masih mending 70. Makanya dipanggil Kutilang. Kurus, tinggi, langsing. Saya bilang, perkutut kau. Ya, jadi sangat penting berolahraga ya. Masih ingat tadi 5 hal tadi? Berolahraga itu bisa apa? Memperlancar aliran darah. Jadi pembuluh darah kita jadi baik. Berolahraga bisa apa? Mengurangi stres. Berolahraga bisa apa? Menjaga berat badan tetap stabil. Baru berolahraga apa? Menambah energi. Energi itu berbeda dengan kekuatan. Kalau kekuatan itu kita angkat sesuatu bisa angkat gitu loh. Tapi energi itu berbicara tentang kekuatan yang tetap ada dalam tubuh kita. Ada orang yang kuat, tetapi kuatnya 1 jam, 2 jam. Karena makannya mie terus. 1 jam, 2 jam udah langsung habis kekuatannya. Energi itu kekuatan yang tetap ada dalam tubuh kita. Mau kerja 8 jam, 12 jam tetap masih kuat. Itu namanya energi. Dan yang penting adalah menjaga mood kita. Saya masih ingat ketika saya itu stres saat sekolah atau saat dalam pelayanan, saya selalu gitu ambil waktu untuk lari atau naik gunung di belakang. Jadi hari ini kalau ada yang menantang saya untuk naik gunung gitu, saya persilakan. Saya siap terima tantangan. Ya.
Kita lihat siapa yang lebih kuat ya. Jadi mari kita semua sebagai orang yang sudah terima Yesus Kristus, kita tidak hanya mementingkan roh kita, iman kita, tapi juga harus menjaga kesehatan fisik kita. Dengan demikian kita bisa terus melayani Tuhan. Yang ketiga, kita perlu belajar sini bahwa kita harus mempunyai hidup yang seimbang. Jadi kehidupan rohani dan jasmani itu harus seimbang. Kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus ketika lahir di dunia ini, Tuhan Yesus tidak lahir di istana. Tetapi Tuhan Yesus lahir sebagai anak dari tukang kayu. Saudara-saudari, kita tahu semua gitu seperti apa seorang tukang kayu. Pasti kerjanya itu keras. Tidak seperti sekarang, semua alat itu serba otomat. Semua itu pakai manual gitu. Motong sesuatu pakai gergaji, belah pakai kapak dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus juga mengolah fisiknya dengan baik. Bukan hanya itu, tetapi juga ketika Tuhan Yesus mulai pelayanan umum, Tuhan Yesus berkeliling ke seluruh wilayah Israel. Yudea, Samaria, ke Galilea, itu dengan apa? Berjalan kaki. Berjalan kaki capek atau enggak? Capek. Tetapi ingat, sehat untuk kita. Sehat untuk kita. Apalagi kalau kita berjalan kaki itu dengan kaki telanjang, jauh lebih sehat. Sambil ngincak kerikil. Karena itu terjadi apa? Efek apa itu namanya? Ya, di dalam ilmu akupunktur itu sangat-sangat bagus sekali gitu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Kalau bisa, kadang-kadang ada waktu gitu jalan-jalan dekat-dekat rumah kita. Biasanya ada teman-teman di Korea kan. Jalan dengan kaki lepas seperti itu. Jadi Tuhan Yesus juga mempunyai fisik yang sehat. Kalau tidak, dia tidak bisa melakukan pelayanan. Tidak bisa jalan kaki itu kemana-mana gitu, dengan sambil memberitakan Injil, mengajar, dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi kita semua dipanggil gitu untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar melayani secara rohani, mementingkan hal rohani, tapi juga kita harus menjaga keseimbangan antara jasmani kita dengan rohani kita. Jadi ada kadang-kadang kita menemukan orang yang kuat dalam pelayanan. Secara rohani itu luar biasa. Tetapi sakit-sakitan. Fisiknya tidak kuat. Sebaliknya ada juga orang yang sangat-sangat kuat fisiknya. Tetapi sering mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi kita semua harus mempunyai keseimbangan. Keseimbangan antara jasmani kita dan rohani kita. Jadi tidak cukup juga kita hanya sekedar melayani, tapi roh kita, tubuh kita ini tidak dijaga. Itu akan terganggu. Saya sendiri sebagai pendeta gitu, saya sudah melayani dari tahun 2004 sampai hari ini. 2004 berarti sudah berapa ya? 21 tahun. Saya mau jujur, saya tidak pernah cuti gitu. Tidak ambil cuti sampai hari ini. Karena saya menjaga ritme pelayanan saya. Saya tahu kapan saya itu paling capek, saya harus jaga di situ. Supaya bisa berlangsung sampai hari ini. Kalau tubuh saya sakit, ada yang telepon, Pak Pendeta minta tolong dong. Saya bilang, aduh maaf, ini penyakit saya itu lagi kambuh, saya nggak bisa tolong. Bagaimana bisa melayani? Nggak bisa. Karena itu harus menjaga gitu loh. Jadi bukan hanya pendeta, kita semua di sini khususnya para laki-laki yang sudah menikah, khususnya bapak-bapak, jangan berpikir, aduh hidup saya ini sudah habis menikah gitu, perut udah mulai buncit, tapi nggak mau olahraga. Udah memang begitu kalau sudah menikah. Ada orang berpikir kalau sudah menikah memang udah begitu takdirnya gitu. Perutnya itu pasti buncit gitu. Dan udah berserah pada nasib gitu. Jangan berpikir seperti itu. Yang membuat perut kita itu buncit adalah pola hidup kita yang tidak sehat. Contohnya makan tengah malam. Itu sama seperti menaruh racun dalam tubuh kita. Lambung kita itu beristirahat 1 jam gitu loh. Di subuh hari. Dan ketika kita makan malam hari, kita taruh makanan dalam lambung kita. Dan makanan itu tidak dicerna, dia membusuk di situ. Dan itu jadi racun bagi tubuh kita. Makanya pagi-pagi, kalau kita makan lamyon tengah malam, musim dingin, enaknya luar biasa. Tapi pagi-pagi bangun, coba lihat wajahnya itu bengkak. Artinya apa? Tubuh kita memberikan tanda gitu loh, bahwa ada yang gak beres dengan tubuh kita. Ginjal kita, hati kita bekerja dengan luar biasa, sehingga tubuh kita itu jadi seperti itu. Jadi, kita perlu gitu menjaga keseimbangan antara jasmani kita dengan tubuh kita. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37, Tuhan Yesus berkata seperti ini.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi di dalam teks Yunaninya, ini menunjukkan keutuhan pribadi, keutuhan jiwa, keutuhan hati, keutuhan akal budi. Dan ini mencakup juga tubuh kita. Jadi tubuh kita ini bukan sesuatu yang seperti wadah. Pernah melihat keong? Pernah melihat keong ya? Kadang-kadang kan keong itu di pantai-pantai itu ada kan yang punya jepit itu, yang punya rumah gitu kalau jalan-jalan gini. Biasanya kalau dia udah gede kan dia tinggalkan keongnya rumahnya kan, dia cari rumah yang lebih besar lagi. Kita tidak seperti itu. Dari kecil sampai kita mati kita harus ada di dalam tubuh kita ini. Ya kita harus menjaga sebaik mungkin. Karena itu yang keempat, kita perlu gitu berolahraga. Karena olahraga ini adalah wujud dari disiplin rohani. Jadi olahraga juga membentuk disiplin dan ini selaras dengan kehidupan rohani. Kalau kita mau mempunyai kehidupan rohani yang baik, tentu kita juga harus disiplin. Tidak boleh malas-malasan. Kita harus berusaha belajar untuk mengelola waktu kita. Contohnya, mau bangun pagi untuk renungan saat teduh. Itu tidak otomatis setelah kita dibaptis, tiba-tiba subuh jam 6 kita langsung bangun langsung saat teduh, tidak seperti itu. Itu perlu disiplin. Amin? Iya, kita perlu gitu belajar untuk melawan rasa malas kita. Khususnya kita hidup di Korea Selatan, ada 4 musim. Musim yang paling susah untuk kita bangun, kita tahu semua gitu. Yaitu musim dingin. Karena musim sudah jam 8 pagi masih gelap. Tapi kalau musim panas kan enak kan. Jam 5 pagi itu sudah terang. Tapi kalau musim dingin, aduh dingin. Jam 8 masih gelap. Ini nggak tahu ini jam 6 atau jam 5 udah tidur aja gitu enak. Nah, ini kesempatan untuk kita bisa mendisiplin diri kita. Jadi berolahraga itu bukan hanya sekedar mendisiplin tubuh kita, tapi sekaligus mendisiplin rohani kita. Jadi itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita saat kita menjalani sisa hidup kita ke depan. Jadi kita perlu belajar melawan rasa malas, belajar untuk bertekun dan belajar untuk mengelola waktu kita. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, Paulus berkata seperti ini. Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Jadi kata melatih yaitu diambil dari bahasa Yunani. Itu kadang-kadang diterjemahkan dengan kata disiplin gitu loh. Di dalam bahasa Inggrisnya itu. Disiplin. Kita itu terus berusaha gitu untuk melakukan sesuatu secara teratur. Itu disebut dengan disiplin. Jadi Paulus di sini dia bukan seorang yang hanya menekankan hal-hal yang bersifat rohani saja, tapi dia juga disiplin dengan tubuhnya. Olahraga bukan sekedar rutinitas fisik, tapi bisa menjadi latihan kedisiplinan diri yang berdampak pada kerohanian kita. Jadi kalau kita adalah orang yang suka berdoa, suka baca Alkitab, dan juga sekaligus kita juga orang yang rajin berolahraga, disiplin berolahraga, maka kita bisa menikmati apa artinya keseimbangan antara jasmani dan rohani. Dan ini sungguh-sungguh hal yang luar biasa. Istri saya bukan orang yang suka berolahraga. Kalau saya suka berolahraga. Jadi kadang-kadang ingin berolahraga, saya tuh harus keluar sendiri malam-malam. Jalan-jalan sendiri, jogging dan sebagainya. Tapi dia suka bertani. Saya bilang, udahlah, daripada tidak olahraga, olahraga aja di kebun gitu. Jadi nanti kita sudah pindah kebun baru, nanti tanggal 30 Mei kalau nggak salah ya, betul ya. Kita akan pergi ke kebun kami yang baru. Coba lihat seperti apa di sana gitu. Dan kalau ingin ada yang mau macul, silakan gitu macul di sana. Mau cabut rumput, silakan cabut rumput. Ya, seperti itu. Jadi saya akalin aja karena dia tidak mau olahraga, udah berkebun aja kamu. Biar berolahraga di sana. Jadi kita harus ingat, hidup kita ini sangat-sangat singkat. Tanpa kita sadari, lewat apa yang kita makan, itu akan merusak tubuh kita. Jadi kita harus berusaha bukan hanya minta hikmat daripada Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa menghidupi hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah disebut dengan hidup yang bijaksana. Jadi kalau hikmat itu adalah pengetahuan benar yang kita terima dari Tuhan, sedangkan hidup bijaksana adalah cara hidup kita, bagaimana menghidupi hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi
Kalau kita cuma tahu, tidak boleh merusak tubuh kita. Itu namanya hikmat. Tetapi hidup bijaksana artinya apa? Kita menghidupi hikmat itu. Kita berolahraga, kita makan yang sehat, kita tahu mengelola waktu kita. Itu namanya hidup yang bijaksana. Jadi terakhir, mari kita gunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Katakan kepada kita, gunakan tubuhmu untuk melayani Tuhan. Ini adalah tujuan akhir kita. Jadi tujuan kita menjaga tubuh kita bukan cuma sekedar kita itu punya tubuh yang sehat, tapi hidup kita berguna bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama kita. Amin. Kalau kita punya tubuh yang sehat, kita bisa melayani lebih baik. Betul nggak? Ya, kalau kita punya tubuh yang sehat, kita bisa melayani lebih baik. Kalau kita punya pikiran yang jernih, saat kita baca firman Tuhan, kita bisa lebih mudah untuk mengerti. Bahkan kalau kita punya emosi yang stabil, kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Jadi sungguh luar biasa kalau kita mengerti bahwa tubuh kita ini bukan sesuatu yang akan menua gitu secara alamiah saja. Tetapi kalau kita pelihara, kita jaga gitu, itu akan memberikan sukacita bagi kita. Itu akan membuat kita juga maju di dalam hal rohani. Jadi ingat, tubuh kita, jiwa kita, roh kita, ini adalah kesatuan. Satu paket gitu, yang Tuhan ciptakan untuk menjadi kita. Tidak ada duanya. Jadi mari kita renungkan bersama-sama, apakah selama ini kita sudah menggunakan tubuh kita ini dengan baik untuk memuliakan Tuhan, atau seperti apa? Atau tubuh kita ini untuk kesenangan diri saja? Kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Jadi yang akan menyesal itu bukan siapa-siapa, tetapi kita sendiri akan menyesal. Orang-orang yang dekat dengan kita, mereka akan menyesal. Jadi mari kita bukan sekedar gitu olahraga hari ini sesudah ibadah, tapi mari kita memulai gitu pola hidup yang baru, yaitu tubuh yang sehat, roh yang kuat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menciptakan kami secara utuh. Kami punya tubuh, jiwa, dan roh. Ampunilah kami kalau selama ini kami mengabaikan tubuh kami. Kami mungkin menggunakan tubuh kami untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup seimbang. Menjaga kesehatan kami, menjaga jasmani kami, terus bertumbuh secara rohani dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah tubuh kami menjadi alat yang kudus untuk melayani Engkau. Biarlah Engkau menolong kami agar kami benar-benar dapat mengerti betapa indahnya hidup dengan tubuh yang sehat, dengan roh yang sehat, dan jiwa yang sehat. Dan biarlah Engkau memakai kehidupan kami yang seperti ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk membantu sesama kami. Berkati setiap jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Bahkan yang saat ini sedang mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada. Biarlah firman yang singkat ini boleh terus membuat kami semakin maju, semakin bertumbuh, semakin berkembang. Dan hidup kami Tuhan tidak sama lagi, khususnya dalam kami memperlakukan tubuh kami. Sekali lagi ingatkan kami ya Bapa bahwa tubuh kami adalah milik Tuhan. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Kami harus berolahraga. Kami harus menjaga keseimbangan antara jasmani kami dan juga rohani kami. Dan pada akhirnya kami boleh menggunakan tubuh kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menolong sesama kami. Kami akan menutup ibadah ini. Kami sudah membawa persembahan kami. Persembahan mingguan, syukur, misi, dan juga persembahan perpuluhan. Tuhan, inilah pengakuan iman kami bahwa semua yang ada pada kami itu berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk hidup kami sampai kami meninggalkan dunia ini. Biarlah Tuhan kami boleh mempercayai Engkau daripada mempercayai apapun juga yang ada di dunia ini. Di dalam ketaatan kami, biar kami boleh mengalami kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur, dan menolong menyertai semua jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada, atas pekerjaan, studi, atas rumah tangga, atas seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Amin.